Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. SMP IT Darul Quran Madani 74 Parepare mempersembahkan video pembelajaran seni budaya kelas 7. Bab 1 tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dapat mengetahui pengertian menggambar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui objek di dalam menggambar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui komposisi di dalam menggambar. Keempat, siswa dapat mengetahui teknik di dalam menggambar. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, mari kita simak dalil tentang seni lukis. Dalil tentang seni lukis dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya nanti di hari kiamat ialah orang-orang yang menggambar. Hadis riwayat Muslim. Imam At-Tabari berkata, yang dimaksud dalam hadis ini ialah orang-orang yang menggambar sesuatu yang disembah selain Allah, sedangkan dia mengetahui dan sengaja. Orang yang berbuat demikian adalah kufur. Orang yang menggantungkan gambar-gambar untuk dikuduskan atau dikultuskan, perbuatan seperti ini juga tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Dan yang lebih mendekati persoalan ini ialah orang yang melukis sesuatu yang tidak biasa disembah, tetapi dengan maksud untuk menandingi ciptaan Allah, yakni dia beranggapan bahwa dia dapat berbuat dan menciptakan jenis terbaru seperti ciptaan Allah. Orang yang melukis dengan tujuan seperti itu jelas telah keluar dari agama tauhid. Terhadap orang ini berlakulah hadis Nabi yang mengatakan, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya ialah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi tidak apa-apa kita menggambar, tetapi menggambar hanya sekedar menyalurkan kreativitas kita di dalam menggambar. Tetapi menggambarnya tidak menggambar orang yang dapat mengundang syahwat orang-orang yang melihatnya. Jadi menggambar boleh saja, yang penting sesuai dengan koridor Islam. Menggambar hanya sekedar melukiskan, menggambar bunga, atau menggambar pemandangan, bukan untuk dikultuskan. Pengertian menggambar. Adapun pengertian menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Jadi, gambar itu merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar itu tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental kita. Aktivitas fisik itu berhubungan dengan keterampilan di dalam menggunakan misalnya peralatan menggambar. Sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, memerlukan alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Terus, manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasannya, dapat menyampaikan idenya melalui gambarnya, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresinya. Jadi menggambar itu merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, objek menggambar. Apakah pengertian dari objek menggambar itu? Objek menggambar adalah, walaupun banyak pelukis beraktivitas dengan hanya mengandalkan imajinasinya saat menggambar, pelukis juga tidak dapat dipungkiri bahwa pelukis menggambar dengan menggunakan objek. Jadi menggambar itu tidak mengandalkan imajinasinya saja. Contohnya alam semesta kita gambarkan
tapi kita melihat objek alam semesta tersebut. Ya, tidak hanya sekedar menggambar. Misalnya gambar kekayaan flora dan fauna, gambar alam benda yang bisa dijadikan sebagai objek gambar. Yang dimaksud dengan objek menggambar adalah objek yang digunakan oleh pelukis sebagai contoh atau model lukisannya. Adapun komposisi. Komposisi di dalam menggambar dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu satu, komposisi simetris. Komposisi simetris ini menunjukkan objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek bagian kiri gambar. Jadi seimbang antara gambar objek di sebelah kanannya dengan gambar objek di sebelah kirinya. Seperti itu. Itu namanya komposisi simetris. Sedangkan dengan yang kedua yaitu komposisi asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa asimetris ya, bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek yang ada di bagian kiri bidang gambar. Namun gambar itu terkesan menunjukkan keseimbangan. Jadi seperti itu. Di sebelah kirinya berbeda gambarnya dengan, maksudnya berbeda, tidak mirip objeknya yang berada di sebelah kirinya. Tetapi kalau kita melihatnya terkesan menunjukkan adanya keseimbangan. Seperti ini contohnya. Ya, komposisi simetris dan asimetris. Jadi simetris ini antara sisi kanan dengan sisi kirinya sama persis bentuknya. Kalau asimetris ini antara sisi kanan dengan sisi kiri beda bentuknya tetapi kelihatan seperti seimbang. Jadi itulah tadi komposisi simetris dan asimetris. Adapun teknik menggambar. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang digambar. Jadi kita harus mengetahui objek apa yang akan kita gambar. Itu perlu. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan digambar. Jadi harus kita ketahui bagian-bagian objek yang harus digambar agar dalam menggambar itu bisa dengan rapi dan sistematis. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Ya, bisa seperti sketsa contohnya. Kita buat sketsa dulu, nanti diterangkan dan diberi warna. Yang keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih atau berwarna. Yang kelima, memberikan kesan untuk latar belakang agar apa yang digambarkan tersebut dapat kita maknai, karena sesungguhnya orang yang menggambar itu, orang yang melihat gambar itu melihat makna terhadap gambar apa yang telah dilihatnya. Itulah tadi pembelajaran tentang bagaimana seni menggambar. Sudah dijelaskan apa itu menggambar, sudah dijelaskan apa itu objek menggambar, sudah dijelaskan komposisi di dalam menggambar, sudah dijelaskan bagaimana teknik di dalam menggambar. Berarti anak-anakku sekalian sudah bisa menggambar. Untuk saat ini, untuk kesempatan atau pertemuan kali ini, saya akan memberikan tugas. Tugas yang pertama saya berikan kepada Ananda, Devina, Ruzaina, Nurul Azkia, Amira menggambar teknik menggambar flora. Jadi ada tugasnya pada halaman 7, contohnya menggambar, tahapan menggambar bunga Kamboja. Jadi teknik menggambar flora berupa tahapan menggambar bunga Kamboja. Kalau untuk tugas kedua, atas nama Fatima As-Sahra, Naura, Safika Reski, Kartika, saya berikan tugas untuk menggambar langkah-langkah menggambar bunga mawar. Jadi ada contohnya pada halaman 8. Untuk ikhwannya
atas nama Ahmad Faruk, Ahmad Kozam, Fatan Al-Fatih, saya tugaskan untuk menggambar atau langkah-langkah menggambar itik. Jadi ada pada halaman 8 contohnya. Terus tugas yang keempat saya kasih pada M. Zaki, Muhammad Fadil, Muhammad Rifki. Jadi tugasnya adalah langkah-langkah menggambar piring dan cangkir. Ada pada halaman 9 di buku paketnya. Silahkan melaksanakan tugasnya dengan baik. Setelah menggambar di media buku tulis bisa juga, buku gambar bisa juga. Terus dengan goresan tangan sendiri, tidak dibantu orang lain, gambarkan sesuai dengan petunjuknya di buku paketnya. Setelah itu screenshot hasil fotonya, hasil screenshotnya kirim wapri via WhatsApp Ustazah. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.